Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi 15, yaitu metode proyek dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Dengan anggota kelompok Dita Silvia, Jenny Lestari, Widya Pratiwi, Caroline Fernanda, Dian Ramadhani Padwika, Erin Ismawati, dan Amelia. Baiklah. Untuk materi yang pertama, definisi metode proyek, akan dipaparkan oleh Dian. Kepada Dian, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari metode proyek. Ada 3 teori ataupun menurut pendapat para ahli mengenai apa itu metode proyek. Yang pertama, dikutip dari Agnia Rahma et al. 2017, yaitu salah satu jurnal milik dosen PWG PAUD, yaitu Bu Rukiah, mengenai metode proyek adalah suatu metode yang digunakan untuk melatih kemampuan anak memecahkan masalah yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada pendapat menurut Kilpatrick bahwa metode proyek adalah merencanakan suatu permasalahan pada bidang studi yang memungkinkan anak untuk melakukan suatu pembelajaran, seperti mencatat, memuat, mengamati, menyelidiki, meninjau, mengumpulkan, menyimpulkan berbagai temuan yang dilakukan anak dalam memahami berbagai pengetahuan. Kemudian juga menurut Thomas Gendoler dan juga Michelson, bahwa metode proyek itu adalah sebuah metode pengajaran sistematik yang mengikuti sertakan pelajaran ke dalam pembelajaran, sehingga pengetahuan dan keahlian yang menjadi kompleks ataupun pertanyaan untuk dan perancangan produk dan tugas. Nah, jadi maksudnya itu adalah sebuah metode pelajaran yang sistematis yang mengikut sertakan sebuah pelajaran ke dalam pembelajaran, seperti itu, teman-teman. Maka dapat disimpulkan bahwasannya metode proyek adalah memusatkan anak sebagai subjek pembelajaran dengan memberi peluang pada anak untuk belajar dan memahami sesuatu, memampukan anak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan hasil belajar anak. Itulah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam metode proyek yang akan dijelaskan oleh Dita Silvia. Kepada Dita, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam metode proyek. Nah, menurut Rahmawati 2007, halaman 61-62, pembelajaran metode proyek berusaha mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dalam satu pembelajaran. Adapun secara umum metode proyek terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama, pembelajaran proyek total. Nah, bentuk pembelajaran ini menghendaki setiap bidang studi atau pengembangan melembur menjadi satu, menunjukkan keterkaitan dalam bidang studi dalam membentuk satu kesatuan yang utuh. Pembelajaran proyek total dimasukkan untuk mengintegrasikan aspek perkembangan, baik kognitif, keterampilan, jasmani, motorik kasar, dan motorik halus. Yang kedua itu pembelajaran proyek parsial. Dalam bentuk pembelajaran ini terdapat penggabungan antara bidang studi atau pengembangan yang berdiri sendiri dengan bidang studi lain yang saling berhubungan. Bidang studi yang berdiri sendiri diberikan dengan model pembelajaran yang lama atau biasa, sedangkan bidang studi yang saling berhubungan diberikan dengan metode proyek. Nah, yang ketiga itu pembelajaran proyek okasional. Nah, bentuk pembelajaran proyek ini hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja yang memungkinkan dilaksanakan pembelajaran proyek baik secara total maupun secara parsial. Pembelajaran proyek
okasional dapat dilaksanakan 1 bulan sekali. Bisa di pertengahan semester atau semester akhir. Terima kasih, saya Koordinator. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metode proyek yang akan dijelaskan oleh Saudari Jenny. Kepada Jenny dipersilahkan. Baiklah, di sini Jenny menjelaskan prinsip-prinsip metode proyek. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran pada anak. Yang kedua, tugas metode proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada penyelidikan atau eksperimen. Nah, ini dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang telah disusun dalam bentuk produk atau hasil karya. Next. Selanjutnya ada tujuan metode proyek. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan kerjasama pada anak. Lalu yang kedua, tujuannya adalah agar anak dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat anak untuk menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah dalam metode proyek yang dilakukan dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan pada diri anak dalam mengolah bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas suatu secara berkelompok. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu manfaat metode proyek yang akan saya jelaskan sendiri. Menurut Makta dan kawan-kawan tahun 2019, manfaat metode proyek yang pertama untuk mengembangkan pribadi. Yang pertama untuk mengembangkan pribadi yang sehat dan realistis yang memiliki sikap mandiri, percaya diri, dan dapat menyesuaikan diri. Dapat menghubungkan antar pribadi yang saling memberi dan menerima serta mau menerima kenyataan. Yang kedua, metode proyek diterapkan untuk memecahkan suatu masalah dalam lingkup kehidupan sehari-hari anak. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan membina sikap kerjasama. Yang keempat, interaksi sosial di antara anak-anak yang terlibat dalam proyek agar mampu menyelesaikan bagian pekerjaannya dalam kebersamaan secara efektif dan harmonis. Kemudian yang kelima, metode proyek memberi anak kesempatan kepada anak untuk mengembangkan etos kerja pada diri anak. Kemudian yang terakhir, metode proyek dapat mengeksplorasi kemampuan, minat, serta kebutuhan anak. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan metode proyek yang akan dijelaskan oleh Saudari Caroline. Kepada Caroline dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode proyek. Dalam kegiatan proyek, hasil belajar diperoleh dari pengalaman langsung, konkret atau nyata, dan memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Metode pembelajaran proyek ini menguntungkan dan efektif diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Selain itu, metode ini memiliki nilai tinggi dalam peningkatan kualitas belajar anak. Yang pertama ada kelebihan metode pembelajaran proyek. Menurut Anata dalam Al-Tabani tahun 2014 menyebutkan beberapa kelebihan metode proyek. Yang pertama yaitu mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerja kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian terakhir, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Lalu untuk kedua, kekurangan metode pembelajaran proyek. Menurut Susanti dalam Al-Tabani tahun 2004, ada dua kekurangan, yaitu kondisi kelas agak sulit dikontrol dan mudah direbut menjadi pada saat pelaksanaan proyek. Yang kedua,
Dalam pembelajaran ini membutuhkan alokasi waktu cukup, namun masih saja memerlukan waktu yang lebih banyak untuk pencapaian hasil yang maksimal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh penerapan metode proyek pada pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini yang akan dijelaskan oleh Saudari Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan metode proyek. Menurut Katz tahun 1994 dalam Hamidah 2017 halaman 30-31, terdapat 3 tahapan dalam penerapan metode proyek, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap kerja lapangan, dan yang ketiga tahap kulminasi. Dalam tahap persiapan, guru dan anak-anak menentukan Guru dan anak-anak berdiskusi memilih topik yang akan dikaji secara mendalam. Contohnya, misalnya tema tanaman, tema kebutuhan, tema pekerjaan, dan tema alam semesta. Dalam tahap ini anak membuat peta pemikiran terkait dengan tema yang dipilih dan dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya yaitu tahap kerja lapangan. Pada tahap kerja lapangan, guru mengajak anak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada tahap persiapan. Dalam tahap ini, anak dapat melakukan kegiatan, contohnya misalnya dalam tema tanaman, anak berkebun sayuran kacang pada subtema sayuran. Selanjutnya yaitu tema kebutuhan. Anak melakukan kegiatan membuat makanan atau minuman. Selanjutnya yaitu pada tema pekerjaan, anak dapat melakukan kegiatan bermain peran dengan tema pekerjaan sesuai dengan cita-cita mereka. Yang selanjutnya yaitu tema alam semesta, anak dapat melakukan eksperimen sederhana, contohnya seperti eksperimen membuat pelangi. Yang ketiga yaitu pada tahap kerja lapangan, pada tahap kulminasi. Pada tahap ini anak bersama dengan guru melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan proyek yang telah dilakukan. Anak dapat melaporkan hasil yang mereka peroleh selama pembelajaran. Guru dapat melakukan dokumentasi anak selama kegiatan pembelajaran sebagai bahan evaluasi dan penilaian untuk anak. Next. Selanjutnya. Perilaku dan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan melalui metode proyek ini yaitu perilaku pembiasaan. Pertama yaitu nilai agama dan moral. Anak dapat mematuhi aturan kegiatan dalam pembelajaran yang dilakukan. Sosial emosional. Sosial emosional anak berkembang saat tahap kerja lapangan. Anak melakukan interaksi dengan temannya dan bersosialisasi. Anak dapat secara langsung meluapkan emosi. Contoh, ketika anak dapat menyelesaikan pekerjaan, anak merasa senang. Selanjutnya. Kemudian. Next Rin. Kemudian kemampuan dasar. Kemudian kemampuan dasar ini akan dijelaskan oleh Saudari Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kemampuan dasar yang akan berkembang pada saat kegiatan metode proyek. Yang pertama itu fisik motorik. Fisik motorik akan berkembang saat anak menggunakan gerakan tubuh seperti saat menanam sayur. Nah, kemudian kognitif. Kognitif anak akan berkembang saat anak dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya bahasa. Bahasa anak akan berkembang saat anak bermain peran dan langsung berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan yang terakhir itu perkembangan seni.
Perkembangan seni anak dapat berkembang saat anak dapat mengembangkan imajinasi anak saat bereksperimen. Selanjutnya, Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode proyek. Menurut Mulis Hatun dalam Hamidah tahun 2017 halaman 30, yang pertama adalah merupakan kegiatan yang bersumber dari pengalaman anak sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, kegiatan itu merupakan kegiatan kompleks yang tidak mungkin dilakukan anak secara perseorangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk yang ketiga, kegiatan itu merupakan kegiatan yang dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir dan menalar, kemampuan bekerja sama dengan anak lain, dan memperluas wawasan anak. Selanjutnya yang keempat, kegiatan itu cukup menantang bagi anak dalam mengembangkan kesehatan fisik dan kesejahteraan. Untuk yang terakhir, kegiatan itu juga dapat memberikan kepuasan masing-masing untuk anak. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. baiklah, dari paparan materi kami tadi dapat disimpulkan bahwa project based learning atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis proyek untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya konstekstual baik individual maupun kelompok. Keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek, peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh keluar, Dak?